Bismillah walibni waruhil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Kali ini kita akan melihat bagaimana seorang anak muda yang benar-benar mengerti dan memaparkan dengan baik tentang keyakinan-keyakinan yang ia ikuti sebelumnya. Di saat dia tampil, maka datang seorang yang bernama Ustadz. Ustadz itu sudah saya tahulah sedikit, karena sudah saya tahu dia pernah berdebat dengan beberapa apologetik Kristen. Tapi ketika disodorkan, dia juga nggak tahu bahasa Arab, guys. Ini lucu, tidak tahu bahasa Arab, akhirnya dia kabur ketika disodorkan gitu ya. Nah, mari kita lihat teman-teman diskusinya. Semoga cerdas, jangan baperan. Ini dia videonya. Sangat mutabarah atau yang sangat otoritatif. Kita buka apa isinya. Jangan kaget ya. Kita buka, ini kita berbicara konsep ketuhanan. Panggillah Zuma dengan Rifa di sini. Syukur kalau dia bisa baca. Kalau nggak bisa baca, tempeleng aja. Nah ini dia nih. Kita lihat dulu. Saya harus lengkap ini. Nah ini dia. At-Tab'atul Ula. Tab'atul Ula artinya cetakan pertama. Bisa dilihat ya. Yang diterbitkan oleh Darul Haramain. Kita buka lagi. Ini saya langsung ini aja yang sudah kutandanya pakai spidol-spidolan ini. Nah. Bisa kelihatan nggak Bang semua? Jelas. Oke. Di sini perhatikan baik-baik. Ini riwayat dari, coba saya lihat dulu. Ini kok kecil kali tulisannya. Oh, Ibnu Abbas ini. Dari Abbas, dari Abbas bin Abdul Muttalib. Oh ya, oke. Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi pamannya Nabi. Karena Abdul Muttalib itu adalah kakeknya Nabi. Nah, ini dari pamannya Nabi ini yang meriwayatkan. Perhatikan baik-baik. Kunna julusan ma'a Rasulillah. Saya salah baca. Kunna julusan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil batha'i famarrat sahabatun faqala Atadaruna ma hadha? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Perhatikan baik-baik. Ketika kami duduk bersama Rasulullah di sebuah lembah, lalu lewatlah awan, maka beliau bersabda, "Tahukah kalian apa namanya ini?" Itu kan kurang kerjaan banget, awan aja ditanya. Kami pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Betul-betul manusia primitif ini, sahabat Nabi, masa nggak tahu awan. Faqala as-sahabu faqulna as-sahabu faqala wal muznu faqulna wal muznu faqala wal ananu faqulna wal ananu thumma qala. Maka beliau bersabda, dia adalah awan, kami pun mengatakan itu adalah awan. Wal muznu, dan kami pun mengatakan wal muznu. Wal anan, dan kami pun mengatakan al anan. Kemudian beliau bersabda, atadarunakum bainas sama'i wal ard? Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Berapakah jarak antara langit dan bumi? Maka kami mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala bainahuma masiratu 500 sanatin. Beliau bersabda, jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Wa min kulli sama'an ila as-sama'il lati taliha masiratu 500 sanah. Dan jarak antara langit satu ke langit lainnya sama dengan 500 tahun perjalanan. Wa qisafu kulli sama'in masirah 500 sanah. Dan ketebalan setiap langit adalah 500 ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهم وأظلافهم كما بين السماء والأرض. Kemudian di atas itu, maksudnya di atas laut itu, terdapat 8 ekor kambing liar yang jarak antara lutut dan kuku mereka seperti langit dan bumi. Ini monster kambing, bro. 8 ekor. 8 ekor. Oke? ثم فوق ذلك العرش بين أسفله Mana ini? Iya betul. Tsumma fawqa dzalikal arsyu baina asfalihi wa a'lahu kama baina as-sama'i wal ard. Kemudian di atas kambing tersebut terdapat arsy yang jarak antara atas dan bawahnya seperti langit dan bumi.
Baik, kita lanjutkan di kalimat berikutnya ini, perhatikan baik-baik. Wallahu ta'ala fauqa dzalik. Dan Allah Ta'ala berada di atasnya. Jadi, teman-teman, kita bisa tahu bahwa Allah dipikul sama kambingnya, 8 ekor kambing. Dan itu kalau kita mau mau sedikit nakal, saya pernah kemarin nakal banget itu, saya buat ilustrasi tuh kayak gini. Tapi saya dikritik sama teman-teman, katanya ini kambingnya cuma satu, kan riwayatnya 8 ekor kambing. Ya, aku bilang lah 7 ekor itu udah aku sembelih untuk kurban. Inilah dia, persis seperti ini. Tapi ingat ya, saya nggak bilang ini adalah Allah, saya bilang ini adalah ilustrasi. Ya teman-teman ya, saya nggak bilang ini adalah Allah, tapi saya bilang ini adalah ilustrasi. Ilustrasi dari sebuah ayat di dalam Al-Quran tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu dalam surat Toha. Ada yang bilang saya nggak bisa baca, ini ku hafalkan di Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ma ma'nahu istiwa? Al-istiwa bermakna julusan. Jadi istiwa itu maknanya adalah duduk di suatu tempat, di tempat yang paling tinggi sana. Tempat itu bernama Al-Arsy. Di bawah Al-Arsy itu dipikul oleh 8 ekor kambing. Sayangnya kambingku di sini cuma satu. Salah betul ini ilustrasinya. Ini masih ada lagi. Masih banyak ini. Tapi saya tunggu host nih cukur jenggot secara buka kamera on cam cukur jenggot ya. Saya cukur jenggot beneran. Oke, hari ini cukur jenggot. Iya, saya on cam cukur jenggot, betul. Cara tipu. Karena saya nggak suka dengan jenggot. Jujur aja jenggot kayak gitu. Oke. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini adalah takbir dulu semua ya. Nah, jadi gitu. Jadi di dalam makanya dari tadi saya bilang saya itu murtad. Itu secara akademis. Saya nggak terlalu tertarik dengan kesaksian-kesaksian yang berbau-bau mimpi. Karena berbicara mimpi itu ada kajian ilmiahnya. Ya. Jadi itu aja teman-teman. Silakan kalau Bang Christian Francis mau buat ini lagi, ya faliyatafaddal maskura al-an. Tafadhal bihormatikum. Atau kalau mau saya tambahin lagi nantilah belakangan ya. Nanti Bang Christian aja dulu. Dulu aku lagi suapin anak sebentar ya. Si Raji, saya kesaksian dulu coba. Raji, kalau saya sih nggak mau lama-lama, Raji, serius. Oh iya, udah tahu kayak gitu. Lagi ada lagi benar. Silakan Kasiler atau kalau Ronsia mau tambahkan. Itu ada satu penggugat. Api itu. Alwan mau naik gitu. Alwan mau naik katanya. Apa riwayat buatan Yahudi? Iya, biar Alwan mau naik katanya. Riwayat Alwan enggak? Turunin saya aja, enggak apa-apa. Oke, saya naikin Alwan ya. Silakan. Oke, maaf, sabar ya Bang Fis ya. Silakan Bang Alwan, waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Bang RK, izinkan saya dialog sebentar saja sama dia ya, Bang RK. Siap, boleh. Yang penting saling etika ya, jaga etika ya. Insya Allah etika. Oke, siap. Pertama saya tadi menarik ketika kita langsung uji emisi aja ya. Ketika Anda tadi bawakan hadis ayat Al-Quran dimakan kambing, bisa ditunjukkan lagi? Gimana Ustaz? Al-Quran dimakan kambing tadi bisa ditunjukkan lagi? Yang di Sunan Ibn Majah. Ayat yang dimakan kambing? Ya. Baik. Bisa saya ngambil riwayat dari Aisyah. Dan nanti kita lihat bagaimana praktiknya di dalam kitab. Aisyah baru. mengambil dari Aisyah itu ada beberapa riwayat. Ada beberapa sahabat di situ yang mengambil. Ada beberapa jalan, maksud saya turuk, maaf. Oke, lihat aja di sini. Saya cuma lihat merujuk kepada kitab ini. Oh, berarti belum dibaca semua berarti ya? Oh, mau dilihat lagi yang lain kan? Atau gimana? Silakan, kalau ada yang lain saya mau lihat. Kalau tidak nanti saya jelaskan di depan orang-orang gitu. Oke, silakan jelaskan ke orang-orang. Oke, jelasin ke mereka. Atau Anda punya data yang lain dulu sebelum saya jelasin, silakan Anda tunjukkan aja dulu. Atau cuma punya screenshot ini aja. Data yang lainnya. Silakan jelasin dulu ke mereka. Silakan. Tafadhal. Jadi nggak ada ya? Tafadhal. Bukan nggak ada. Bukan nggak ada. Jangan bilang nggak ada. Ente bilang ya, kalau jelaskan. Saya kasih Anda waktu tampilkan aja udah. Saya nanti aja udah. Silakan. Dia pula yang kasih saya waktu. Mungkin fokus dulu ayat masalah ini, konteks ini Pak Alwan. Iya, justru mungkin Pak Alwan punya pandangan bagaimana tentang ini ya, mungkin riwayat ini datang dari beberapa turuk, dari beberapa jalan. Jadi kita dalam ilmiah itu tidak asal screenshot, enggak gitu modelnya. Kita harus tunjukkan dia dari beberapa jalan. Saya sebutkan ya. Ilmiah apa? Air mani keluar dari tulang belakang dan janin muncrat. Enggak, sebentar. Tolong dikondisikan dulu. Kamu tuh mana ada ilmiahnya? Kamu dialog sama saya aja nggak mampu kok, apalagi sama orang yang bisa bahasa Arab. Ya udah. Tolong dikondisifkan dulu ya. Silakan siapa?
Atau cuma punya screenshot ini saja ya? Fokus dengan ayat ini Pak Alvan, supaya jangan kemana-mana dulu. Ini sebenarnya riwayat Masih ada hadis. dari banyak datanya Oke, tadi yang baik, ditunjukkan. oke, saya terangkan Fokus. aja deh ya, izin. 2020 tepatnya, saya buat takhrij ini, ya, saya kasih lihatkan ya, saya bahkan bikinkan konten. 2020, waktu membantah Christian Prince di video 19 saya. Bentar ya, saya balik dulu. Berani masuk ke streamnya CP malah bantah lewat video. Kamu kalau berani saya aturin sama CP. Enggak, sebentar, dikondusifkan dulu. Ini kenapa layar saya nggak bisa nih ya, buat balik ya. Alwan, kamu jangan bikin video. RK saya turun dulu, nanti baru saya naik lagi ya. Oh boleh, kalau mau turun dulu silakan, nggak apa-apa. Ini saya punya ini nggak bisa diputar ini kameranya. Gitu, emang sama Nggak gue bisa jadi diputar. lari. Saya turun Ya. bentar aja CP. bisa naik lagi. Iya, nggak apa-apa. Ya Allah, kenapa dia enggak? Bukan saya kick ya, saya nggak kick ya, Pak Alwan yang mau turun sendiri ya. Dia emang begitu. Dulu waktu komputerku bermasalah juga dia framing, katanya gue lari. Padahal komputer Enggak, jangan di framing kabur, jangan teman-temannya jangan, nggak boleh gitu. Jangan Bukan, bilang dia gitu. yang memframing saya kabur waktu Enggak, itu. maksudnya sekarang ini kan beliau turun, jangan di framing kabur ya. Iya. Jangan ya teman-teman ya. Jangan, nggak boleh kan. Framing saya tuh. Sudah tahu komputer saya yang lama mati, malah data saya hilang semua itu. Emang ini orang suka framing dia si Alwan ini. Silakan Pak Alwan. Jangan framing ya Pak Alwan ya, jangan framing yang Saya lihat nggak ya. tahu itu Mbak ini agak. Oh, Silakan kenapa? fokus dengan ini ayat. baru bisa nih. Alwan, tafadhol antum lanjut dulu, ana ambil sejar dulu ya. Ambil Ya, rokok dulu. tolong jangan pindah-pindah, jangan kemana-mana, coba di sini aja dulu. Ngambil rokok doang. Woi, masa gua Oke. nggak boleh merokok? Oke, dibesarin, tolong layar saya dibesarin. Oke, saya fair dengan kamu nih. Silakan. Sebenarnya begini ya, sebenarnya dia nggak tahu itu tentang tahrij. Maksudnya gini, Pak Alwan saya jelasin. punya sesi, punya hak untuk menjawab. Ya, pertama dia bawakan hadis tadi. Contoh Silakan. ini saya mau uji Sesuai emisi dengan aja. Ketika dia membawakan satu hadis yang pernah saya takhrij di 2020. 2020, bisa lihat ini. Ini tahunnya ya. 2020. Kelihatan nggak? Ntar. 1 September 2020. Allahu Akbar ya. Dia bawakan tentang hadis dimakan kambing itu gini. Jadi itu ada di dalam Sunan Ibn Majah. Nih. Ya, Sunan Ibn Majah seperti yang ditampilkan tadi. Di Kitabun Nikah. Ya, di Kitabun Nikah. Dan di Kitabun Nikah ini kalau dakhala Mana dajjal dia? fa'akalaha. Oh itu di bawah. Oke. Oke ya. Jadi ini Tafadhal. riwayat yang dia tampilkan sama kurang lebih. Begini deh ya, izin saya menjelaskan sedikit. Jadi saya sudah takhrij ini hadis ini. Seperti ini kira-kira modelnya dia. Ya, ada 4 periwayatan. Pertama dari sebentar ya. 4 di sini di bagian bawah. 3. Lihat ini. Dari Aisyah. Ya, Aisyah. Kemudian Yahya bin Sa'id. Nih, Yahya bin Sa'id. Kemudian Amra, lalu Al-Qasim bin Muhammad. Lalu turunnya dari Amra itu, ya dari riwayat-riwayat itu turun dari Abdullah bin Abi Bakar, Abdurrahman Al-Qasim, turun ke Hamad bin Salamah. Lalu dari Abdullah bin Abi Bakar turun ke Malik, lalu turun ke Ibn Ishaq. Riwayat yang ada dimakan dengan kambing, eaten by sheep, ya. Dakhalat dajin fa'akalaha. Itu riwayat Ibn Ishaq. Bukan riwayat dari Malik. Di Malik nggak ada kata dimakan kambing. Hamad bin Salamah juga nggak ada dimakan kambing. Kemudian dalam video saya buka Tahdzibut Tahdzib, ya. Ntar ya saya lihatkan ya. Ini kutipan saya dalam Tahdzibut Tahdzib. Dalam Tahdzibut Tahdzib saya mengutip perkataan yang Jilid keberapa, Van? Jilid keberapa? Biar gua buka juga Tahdzibut Tahdzib di sini. Ini. Anda cari saja Ibn Ishaq, cari saja Rijal namanya Ibn Itu Ishaq. terbitannya apa? Darul Hadis Al-Qahirah bukan? Darul Apa Hadis sih itu? Ya. Oh, jilid pertama. Oke. Iya. Nah, dikatakan di sini, perhatikan ya. Tadi sudah saya tunjukkan Ibn Ishaq, kalau dia berdiri sendiri, tadi dia menyelisihi daripada yang lain. Lihat Tahdzibut Tahdzib. Sa'altu Ahmad bin Hanbal. Saya bertanya pada Oke. Iya. Fakultu ya Abu Abdullah, nama lain dari Ahmad bin Hanbal. Ibn Ishaq iza tafarrada bi hadis tukbilu? Qala la. Oh, la. Wallah. Oke.
Coba Anda baca lanjut. Anda aja yang baca coba. Inni ra'aituhu. Lanjutin aja, Bang. Anda ada baca, Anda silakan biar nggak bisa nggak dibilang fitnah gitu. Silakan dibaca. Oh, bukan masalah fitnah, Bang Alwan, Ustadz Alwan, dengerin baik-baik. Riwayat enggak, bukan masalah fitnah dan tidaknya. Nggak, Anda dibaca dulu Ini tahdid, silakan dibaca dulu coba. Sabar dulu. Saya mau jelasin. Enggak ada di sini yang bilang fitnah. Maksud saya itu begini. Kalau antum berbicara masalah kayak gitu harusnya bawa data pembandingnya. Bukan mensyarah kayak gini. Coba dibaca dulu, tolong. Dibaca aja coba. Enggak, masalahnya di situ ada Yahya bin Ma'in. Anda bisa baca tidak? Anda bisa baca tidak? Enggak, gini. Dengar baik-baik. Sekarang saya mau tes bacaan Anda dulu. Bisa baca enggak coba? Baca, bisa baca. Gini, di situ ada Yahya bin Ma'in. Tadi membaca, coba. Bisa baca enggak? Tadi malu Anda ini, nanti dibilangin orang enggak bisa baca gitu loh. Tantang-tantang orang datang, ternyata Anda enggak bisa baca. Coba dibaca coba, saya dengar di sini. Wallah, inni ra'aituhu. Apa? Yuhadditsu. Coba lanjut sambungnya. Apa ini? Oke. An jamaah. Coba lanjut. Ini bacanya apa? Yuhaddits an jamaah bil haditsil wahid. Wala yufassilu kalami dza. Apa itu? Mana apa itu sambung? Dza man dza. Lanjut di bawahnya. Oh, wa dha'ifuhu Yahya bin Ma'in gitu. Bukan wadaifu, salah. Bukan wadaifu, salah baca itu. Apa? Ya udah tinggal ente luruskan kalau salah. Masa dibacanya wadaifu? Yang Sorry, benar. enggak kuliah. Ini. Anda baca ulang. Wa dha'ifuhu. Apa? Jahil ente. Masa wadaifu? Gimana sih? Terus Wada'afahu. Muhammad aja nggak bisa baca. Astaga. Muhammad aja nggak bisa baca. Kamu itu kolak biji matamu. Iya, Muhammad aja nggak bisa baca. Santai aja sih. Sudah. Iya, Muhammad aja nggak bisa baca. Sebentar. Biarin. Sudah ya. Saya dilarang untuk kalau jangan. Lanjut. Saya turut. Oh, jangan kabur, woi. Waduh, hanya gara-gara aku bilang waduh afahu saja dia enggak ini. Lanjut, woi. Berak celana. Berani. Islam. Lanjutlah. Aku baru ngomong Muhammad gak bisa baca, kabur, berak. Jangan di ini, Bang. Nanti ini aja satu kata aja. Biar aku baca dulu nih ya. Gedein lagi. Saya mau buktikan ayat yang tadi. Gedein lagi, Bang. Dia bicara takhrij tadi. Kiai Murtad, halo. Sebentar. Saya masih mau lanjut ini. Diganggu sama Arwan tadi. Kalau bicara salah satu ini biasa itu. Masa tulisan Indonesia aja kadang kita salah baca. Kabur dia. Orang jelas-jelas pakai bahasa Indonesia, air mani memancar keluar, dia bilang yang memancar janin. Nah ini, saya buka lagi nih data ini. Ya, saya masih berbicara dengan riwayat yang tadi, dia bicara takhrij hadis kan, kita lanjut. Ini kitabnya nih, kitab Fathul Bari bisyarhi Sahihul Bukhari. Ini kitab Fathul Bari, syarah dari kitab Sahih Al-Bukhari, terbitan Darut Thayyibah. Itu di bawah tuh tulisannya, Darut Thayyibah. Ya, ntar kita lanjut lagi, tenang. Buset, gara-gara salah penyebutan satu huruf aja, gara-gara kuliah nggak ada huruf ya di situ, bangke betul. Framing ini, ntar ya. CP tolol, kamu nggak usah komen kalau nggak tahu apa-apa. Ini kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak ini teman-teman? Ini Tabaatul Ula, cetakan pertama. Ini terbitannya di bawah ini, Darut Thayyibah. Kan tadi belum lanjut. Terus ini aku selesaikan ini apa yang dia mau ini. Buku buktikan, mudah-mudahan dia dengar dari luar ini. Oh, dengar ini Alwan bodoh. Lihat. Tadi itu riwayatnya 10 kali tapi di-korting 5 kali. Lihat baik-baik di mana di-kortingnya? Perhatikan. Kanat Aisyah ta'muru banati ikhwatiha wa banati akhawatiha ayurdi'na man ahabbat ay yadkhula 'alayha wa yaraha wa in kanat kabiran 5 rad'at thumma yadkhulu 'alayha wa isnaduhu sahih wa huwa sharih. Perhatikan baik-baik. Mana tadi Alwan? Alwan, naik kau di sini.
Ustadz, jenggot aja kok panjang, makin panjang jenggot makin goblok. Dengar baik-baik ya. Ini Aisyah ini dia memerintahkan tamuru banati ikhwatiha, memerintahkan anak perempuan dari saudara laki-lakinya, wa banati akhawatiha, dan anak perempuan dari saudari perempuannya, ayyurdi'na man habbat ayyadkhul 'alaiha, untuk menyusui siapa yang ingin masuk menemuinya, wa yaraha, dan melihatnya, wa in kana kabiran khamsa rada'at, dan ketika kabiran, pria dewasa telah sampai 5 kali disusui, 5 kali susuan, khamsa rada'at, thumma yadkhulu 'alaiha, kemudian barulah masuk menemuinya. Wa isnaduhu sahih, hadisnya sahih, sanadnya sahih, bukan hadisnya sahih. Isnaduhu sahih wa isnaduhu sahih, dan sanadnya sahih, wa huwa sharih, dan kalimatnya itu jelas, tidak butuh penafsiran lain. Jadi didiskon 5 kali. Jadi di sini jelas Aisyah saja mempraktikkan kok. Nah sekarang Alwan, saya tahu ini, aku kasih tahu kenapa Alwan kabur, karena tadi itu ada aku sebut nama Yahya bin Ma'in di situ. Hanya karena gara-gara salah sebut wado'afahu, saya baca wado'ifuhu. Cuma salah itu langsung kabur alasan. Cek. Sorry tadi ada tamu. Gimana? Tadi padahal saya mau ngomong sama Bang Alwan, udah kabur duluan. Enggak, gara-gara tadi ini gara-gara aku sebut tadi ada itu ya nama Yahya bin Ma'in. Iya, kan itu gini Kang Satri ya. Dia memang kayak gitu. Dia intinya gini ya, saya ngakak aja gitu kan, orang-orang panggil Ustadz, panggil ini. Tapi kok ditantang berdiskusi dengan orang-orang yang notabene bayi data gitu, kok malah keok gitu loh. Dengan dalih, malas ngelayani berdebat gitu kan. Padahal tiap hari juga mereka berdebat. Iya. Enggak, begini teman-teman, tadi itu tulisannya kecil. Jadi kelihatan berbunyi wado'ifuhu, padahal bukan begitu. Kelihatan ada huruf i-nya karena jauh kan. Ternyata saya lihat dekat-dekat enggak ada huruf i-nya. Salah satu huruf. Caranya dia kabur. Salah satu huruf doang sih monyet jenggot itu. Host Kobo ini cepat potong jenggot sekarang. Aku potong jenggot, masih gak? Ada Yusuf tuh coba. Yusuf itu gilirnya si CP itu, kalau Yusuf itu. Ya, Yusuf. Assalamualaikum. Karena waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Yusuf? Ada permasalahan apa yang ingin Anda sampaikan? Kayaknya tadi dirimu marah-marah sama Bu Yuni ya? Iya, Dan bilang sama Bu Yuni bahwa Bu Yuni itu Oten yang sedang menyamar gitu kan. Sedangkan Bu Yuni minta untuk dibuktikan bahwa dia itu Oten yang sedang menyamar. Tapi Anda tidak bisa membuktikan. Iya, dia ngata-ngatain gurunda Bang Juma gua. Sekarang saya tanya ya, kalau memang dia sebagai gurunda atau padang pasir ya, gitu kan. Ibaratkan gini lah Bang ya. Orang Islam sejati itu dia tidak akan pernah menghujat agama orang lain. Ya. Berdakwah boleh. Ya, Rasulullah menyampaikan dakwah itu secara intinya rahmatan lil alamin lah, bukan secara menghina-hina gitu loh. Sekarang saya tanya sama Bang Yusuf. Kan Bang Yusuf waktu itu bohong. Gak usah gitu. Bohong itu ya. Ya, Bang Yusuf. Banyak kok bukti-buktinya. Saya potong dulu jenggotnya ini, saya udah janji soalnya. Begini. Video. Raji. Begini. Ya, izinkan aku bicara dulu ya. Kalau katakan begitu, saya tidak setuju. Ya, nggak setuju saya. Karena apa? Karena banyak sekali bukti-buktinya. Si mat ini ya bikin ulah nih orang. Perang, tetapi perangnya di tanah orang gitu. Nggak pernah di Arab ada perang. Artinya dia tuh bukan diperangi tapi memerangi gitu. Ya, jadi kamu jangan berkilah-kilah ke sana ke sini dong ya. Kita harus bongkar kelakuan. Hah? Setelah Bang CP ini mau kulit orang potong jenggot. Oh iya, oke. Silakan. Aku sengaja doang nih, jangan terlalu giro lah bela dia. Iya. Pokoknya gini, Bang Yusuf. Iya, saya on cam. Udah video, siap video udah space. Ayo, habis Bang RK potong jenggot. Iya. Kita ini. Nih, aku potong jenggotnya nih udah. Dipotong habis. Iya, aku tahu. Udah. Dikerok. Ya Allah, ya Rob, ya Karim. betul Biar manis, biar nah, Masya Allah.
Ya Allah. Ini gara-gara si Kiai murtad ini hari ini. Masya Allah, gantengnya. Aduh, bisa Terlihat langsung ngacak. Langsung kering langsung ini. Belum bersih bawah. Bawah. Nah, itu tuh. Ya. Yang rapi. Belum, Rapi kan ini? belum, masih ada. Masih ada itu di bawah. Ya Allah. Dinyebut dulu. CP, hitung dulu nih CP. Mana sih CP? Udah lanjutin. 400 biji itu, 400 biji, nggak kurang nggak lebih. Emang kau Tuhan tahu? Aduh astaga. Oh, udah belum ya? Ih, jadi ganteng dah. Ih, jadi pengen gigit. Gitu. Pakai kak, jangan dibuang. Itu kurban itu. Buat kurban. Teman-teman, cewek-cewek jadi ini ya, jadi apa? Jadi geli-geli gimana gitu ya. Astaga. Bersih ya. Aduh, thank you. Bersih ya. Bersih ya. Bang Yusuf, naik ke sini ada Udah keperluan bersih ya. apa dan ada tujuan sama siapa? Silakan. Cuman sebenarnya saya masih banyak Thank you. mau saya interogasi kepada dirimu sih, karena dirimu waktu itu menginterogasi saya. Ih, makin ganteng deh. Astaga. Kiai murtad kayak kau. Saya orangnya apa fair ya, udah janji jadi saya buktikan itu. Ini buat apa Pak penggugat? Teman-teman. Jadi buang itu buat kurban itu. Bang RK makin ganteng ya. Bang RK makin ganteng ya, lihat. Jadi makin muda, makin seksi. Astaga, aduh, jangan buat. Salting. Saya salah tingkah ini kayak gini nih, astaga. Ini, nggak usah lama-lama bro. Kalau kamu rasa gimana langsung aja. Ada kiamat juga itu. CP. Nantilah saya telepon dirimu ya. Siap kamu telepon saya. Saya tunggu. Saya menerima curhatan kamu. Rasanya kamu gimana? Kamu kontak saya. Karena apa ya? Mungkin selama ini yang membuat ya kalau bisa dibilang selama saya perjalanan dari sejak kelas 6 gitu kan. Sebuah permasalahan yang sudah terjadi dalam hidup saya itu memang sudah ada. Dimana sampai sekarang ini saya masih menyimpan suatu rahasia atau suatu yang sangat-sangat saya sulit untuk ceritakan kepada siapapun. Nanti cerita. Kalau kamu rasa percaya saya, kamu cerita ke saya. Aman kok. 17 tahun itu bukan perkara yang mudah bagi seseorang mengalami ketraumaan itu. Ya saya berharap sih dengan adanya. Ya Cek, makasih Cek ya. Cek Rini, thank you ya. Dengan adanya teman-teman gitu kan, bisa menjadikan saya lebih baik lagi. Bisa menjadikan bahwa kebenaran yang sesungguhnya ada pada yang teman-teman ikutin gitu. Ya. Yang saya rasakan selama 17 tahun itu ketika dalam ini tuh hanya cacian dan hinaan, bahkan dijauhkan, karena ketika seseorang itu harusnya didekati dan tapi ini dengan hinaan, ancaman dan sebagainya. Yes, semangat, kuat, harus kuat bro. Itu belum seberapa, mengikuti Yesus itu belum seberapa. Iya, saya memang kenapa gitu kan, notabene tuh jarang untuk mendekati dengan teman-teman seiman saya, karena saya pernah bercerita ya, tapi mereka malah mengumbar-ngumbar, mereka mempublikasikan di publik, padahal niat saya ingin mencari solusi. Ternyata mereka menggoreng-goreng. Disitulah saya berpikir, oh ternyata umat Islam seperti ini. Ketika ada permasalahan, mereka bukan mencari solusi, tapi malah mengumbar aib. Disitulah baru saya menyadari, ternyata benar apa yang dikatakan teman-teman. Harusnya sesama seiman itu menutupi, bukan malah saling menjatuhkan. Ya. Orang Batak bilang kalau ada luka itu tutup-tutup sedikit saja, kita perban-perban sedikit saja, tidak usah diumbar. Gimana Bang Cepe, benar nggak lah ya? Ya, jadi buat Bang Raji ya, memang selama ini gimana ya, aku itu orangnya kritis ya. Aku sangat senang jika memang orang itu berpikir kritis, tetapi masih dalam keamblang-amblangan. Di situ saya kejar. Kenapa aku kejar? Ayolah, udah. Kalau Anda mau ngikutin saya, ibaratnya harus belajar ini, mungkin Anda lebih paten dibandingkan pembelajaran dibandingkan saya. Tetapi ada hal yang Anda perlu ketahui. Anda tidak begitu cerdas dibanding saya. Artinya bukan saling meninggikan atau merendahkan. Ketika Anda tahu bahwasanya ajaran ini salah, tapi Anda bertahan di situ, Anda tidak cerdas, itu maksudnya. Sementara saya, ketika saya tahu itu ajarannya salah, saya langsung pindah, langsung lompat pagar saya. Itu saya cerdas. Oleh sebab itu, ayo kita cerdas. Jangan mau tinggal dalam kubangan bangkai itu. Keluarlah, segera.
Kalau ada waktu hari ini, kenapa harus nunggu hari esok? Itu Betul lagi maksudnya. sih, betul sih. Iya, Saya memang nggak mau maksa juga sih, tapi memang Yakobus juga bilang, jikalau kamu tahu bagaimana cara berbuat baik, tapi kamu tidak melakukan, kamu berdosa. iya. Jadi buat saudara-saudaraku Raji dan juga teman-teman yang masih dalam kegoyangan-goyangan, ayo diskusi sama saya. Itu sebabnya kalau saya diskusi sama mereka, saya langsung to the point. Saya nggak mau muter-muter-muter. Langsung saya itu juga langsung ke intinya. Gini Bang Cepe ya. Iya, silakan. Yang dari kemarin-kemarin itu, kenapa saya ingin naik sama Antum itu, sebenarnya ingin diskusi dengan Antum gitu kan. Maksudnya kayak bercerita lah gitu kan solusinya. Cuman ya melihat kondisi Antum lagi nge-lab gitu kan, ya udah. Jadi saya nantilah cari solusinya atau cari cara supaya bisa ngobrol berdua langsung tanpa harus orang ketahui gitu. Dalam artian entah itu di DM kah atau gimana gitu kan. Itu yang saya harapkan itu dengan orang-orang yang notabene lebih inilah kayak Bang WK, Bang RK atau kayak dirimu gitu kan. Orang-orang yang terlihat baik lah gitu, yang terlihat tegas dalam penyampaian gitu kan. Mau apapun yang mereka terima resikonya, mereka tetap saya naikin Bang WK ya. Gitu. Siapa ya? Yusuf, kamu turun bentar ya. Saya naikin Bang WK ya. Bang Kiamat juga ya. Itu sama Pak Kiamat itu juga bagus itu. Bang Kiamat itu salah satu yang saya sama Bang Kiamat, alhamdulillah sempat berkomunikasi juga, cuman nggak terlalu sedetail itu karena memang masih ada sedikit privasi yang harus saya jaga, tidak mesti harus di publik gitu loh. Karena waktu itu kan satu room sama saya juga, dia masuk ke room saya gitu. Oke. Udah ada Bang WK itu. Ya, Bang, jadi... Bang WK, sahabat. Halo abangku. Shalom. Gimana kabar dirimu? Selamat hari Minggu dan selamat menjelang malam Natal ya semua. Iya, selamat menjelang malam Natal. Iya, Bang Raji. Ya, jadi hidup ini kan kita kan perlu juga. Karena gini, kamu sama di posisiku, kamu tidak pernah merasakan. Siapa sih? Bukan si Kiai Murtad tadi. Aku tak pernah merasakan hal seperti ini, tapi aku pernah mimpi akan ketemu ini gitu. Sama juga di posisiku juga. Saya tidak pernah bermimpi Tuhan datang dalam satu penampakan ataupun satu penglihatan. Tidak ada itu. Aku tuh pindah karena belajar. Saya baca, oh ini salah, oh begini. Makanya dalam Kristen juga ketika saya masuk, saya nggak mau dibodohin lagi. Saya pelajarin sampai terdalam-dalamnya. Gitu loh. Karena saya trauma. Di FT6 saya dibodohin, ya kan? Sampai saya sepertinya melotot mata saya. Kok begini selama ini gue yakinin yang katanya indah, terbaik, terlalu jahanam gitu kan. Gitu loh. Jadi, ayo, udah. Ngapain yang tutupin? Bongkar semua. Kasih pada publik. Begini keadaannya gitu. Jadi ini bukan suatu lagi hal yang perlu dilama-lamain. Ini zaman medsos. Artinya kalau kita nggak bisa teriak-teriak atau berkhotbah di pinggir jalan, ini zamannya medsos yang menjangkau seluruh, bisa masuk ke dalam rumah orang, bisa masuk ke dalam tempat-tempat terpencil medsos ini. Gitu sih sederhana. Terima kasih teman-teman. Thank you. Bang Wika, mau kasih saran buat Bang Razi, Bang Wika, silakan. Di hari menjelang Natal ini, Bang Wika. Sebenarnya kalau saya ya sedikit kesaksian juga, saya sama mirip dengan CP lah. Saya itu Iman Thomas. Orang Kristen pasti tahu kalau dikatakan Iman Thomas. Iman yang harus melihat baru percaya. Gitu. Jadi saya selalu bilang kalau saya pribadi Iman Thomas, saya itu bukan orang yang bukan yang dipanggil, tapi orang yang mencari pada mulanya. Itu Raza ya. Jadi saya mencari, saya buktikan sendiri, saya jawab sendiri pertanyaanku, dan harus saya bisa menjawab pertanyaanku. Itu saya harap kau juga bisa begitu. Apa yang kurang, apa yang masih menghambat kau, itu yang kau harus cari pertanyaannya. Dan jangan tutup dirimu, jangan tutup hatimu kalau kau sudah temukan jawabannya. Itu aja tuh. Thank you Bang Wika, keren kali. Thank you. Keren sih. Raji. Iya, sebenarnya gini ya. Nggak usah lama-lama sih kalau saya sih. Kalau saya udah tahu sih. Sebenarnya gini yang membuat saya sulit berinteraksi dengan teman. Mungkin di media sosial saya ini orangnya interaktif sana sini. Tapi kalau ketemu di real, saya nggak bisa berkata apa-apa. Karena saya orangnya tipikal orang nggak bisa bergaul dengan teman-teman. Untuk di dunia real. Makanya kenapa kayak kemarin ketemu sama Mak Lina, Bang Charlie, itu rasanya gemeteran badan saya tuh. Jadi ada kayak rasa takut gitu loh. Karena memang rasa trauma itu yang masih menempel dalam diri saya. Bukan berarti saya menghindari untuk apa-apa, tapi memang itulah yang saya rasakan sekarang gitu. Makanya sedang berusaha, kemarin juga Charlie ketemu lagi gitu kan. Ya gitu, diam-diaman. Maksudnya diam-diam tuh nggak ada pembahasan topik karena memang orangnya tuh takut gitu loh dengan rasa trauma itu gitu. Yang masih menyelimuti dalam diri saya selama 17 tahun itu gitu loh. Mungkin di sini saya orangnya kok aktif banget gitu loh. Tapi kalau udah ketemu, saya orangnya tuh gelisah banget kalau ketemu langsung. Dalam ini artian, bro, gini. Kita di hadapan Tuhan itu kita semua sama, brother. Gitu. Kita ini saudara seiman. Gak usah pikir ada apa-apa, gemeter, takut, gak ada. Gak usah mikir, gak usah minder dan lain-lain, itu gak usah. Jangan berpikiran itu, brother. Di mata Tuhan kita sama, brother. Itu aja sih.
Makanya saya bilang jangan lama-lama. Kamu ada apa-apa ya, kita juga cepat. Ini banyak kok, ini ada Bang WK, Bang JP, Pak Siler, Kiamat, Miss Esther. Kamu mau bagaimana, tujuan kamu bagaimana ya? Itu ada Mak Lina juga udah gerakannya cepat. Bagus sudah lama Mak Lina itu. Gini sih brother, saya mau ngomong kamu ya. Ketika kamu menerima Tuhan, Roh Kuduslah yang akan memberikan pengertian kepada kamu. Untuk memahami misteri Allah itu seperti apa. Karena itu tupoksi dari Roh Kudus. Tetapi kalau kamu belum ada Roh Kudus dalam hati kamu tidak akan mengerti tentang Tuhan. Susah. Makanya saya bilang, bergeraklah memakai caranya Tuhan. Dalam mau memahami tentang Tuhan itu pakai caranya Tuhan. Tapi kalau tidak pakai caranya Tuhan, akan sedikit berat, brother. Serius. Pakailah cara Tuhan. Terima dia, nanti dia yang akan kasih mengerti kamu. Percaya sama. Baik, kalau memang kayaknya memang sangat-sangat meyakinkan banget ya, menguatkan banget bagi saya buat teman-teman semua. Semoga tahun baru nanti saya bisa, ya saya harap sih, saya nggak mengharuskan sih ya, tapi saya berharap lah orang yang benar-benar bisa menguatkan itu bisa hadir gitu kan, ya. Menyaksikan gitu. Siap. Karena memang butuh penguatan gitu loh. Ya. Otomatis pastilah keluarga juga bakal menolak saya 100%. Pasti. Iya. Jangankan sekarang untuk berbeda keyakinan. Selama 17 tahun saja saya tidak pernah merasa dianggap oleh keluarga. Karena permasalahan yang 17 tahun ini yang saya rendam. Ketika saya kemarin cerita, ternyata mereka ya itulah. Saya berharap seperti itu banget. Jangan takut, brother. Saya udah bilang. Caranya manusia saja ada untuk selamatkan kamu. Kami ini manusia ini, punya cara untuk selamatkan kamu. Apalagi Tuhan. Makanya saya sering ngomong kepada kamu, Razia. Saya bicara pengalaman saya. Kalau masih ada akar pahit dalam hati kamu belum melepaskan akar pahit itu. Kamu akan susah sekali. Tapi ketika kau sudah lepaskan akar pahit itu, kau sudah ikhlaskan semuanya, kau mengandalkan Tuhan, sebenarnya ketika kamu menceritakan kepada manusia, kepada kami, nggak ada gunanya. Tetapi kalau kau ceritakan andalan kamu cuma Tuhan, Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu pada Tuhan, maka ia akan bertindak. Itu sih. Itu ayat favorit saya itu, serahkanlah hidupmu pada Tuhan, maka ia akan bertindak. Siap. Nanti bantu saya juga ya buat bisa melepaskan dan memaafkan semua orang-orang yang pernah menyakiti saya. Amin, harus itu. Harus. Nggak boleh ada dendam. Karena memang iya, karena memang mungkin inilah menjadi penghalang saya untuk sulit menerima segala sesuatu itu. Karena kalau masih ada dendam, itu berat, brother. Saya ngomong karena saya udah rasakan, saya praktekkan. Razi. Saya praktekkan, itu memang susah. Apalagi marah orang, dendam orang. Bukan saya bilang, Bang Irka suci ngomong sok-sokan. Enggak, karena saya udah praktekkan. Betul-betul saya ingin hidup saya, hati saya ini kudus di mata Tuhan. Itu saya praktekkan. Cara memang susah sekali. Tapi minta Tuhan saya mau tidak ada akar pahit dalam hati saya. Bagaimana caranya Tuhan? Kasih saya hikmat. Tuhan yang tolong saya supaya tidak ada akar pahit. Saya ikhlas Tuhan. Clear. Sepanjang hidup kamu akan diberkati oleh Tuhan. Ketika akar pahit itu sudah kau lepas dalam hatimu. Percaya saya omong, brother. Saya nggak bohong. Saya ngomong karena saya udah praktekin. Baik teman-teman ya, nanti kalau misalkan ada isu-isu tentang saya atau tentang pribadi saya yang bercerita dari muslim, berarti dia mencontohkan muslim yang tidak baik. Itulah yang membuat nggak usah ngomong mereka, brother. Saya prinsipnya gitu, saya nggak mau ngomongin orang, hidup saya gitu ya. Kalau kita ngomongin orang berarti kita ini orang dunia. Makanya Bang Irka malas ngomongin orang, entah di dunia online maupun offline, malas saya ngomong tentang Yesus aja, ceritakan pada Yesus. Sakit hati dengan manusia nggak ada gunanya. Gitu Razi. Masih Esther mau tambahkan, silakan. Iya, Bro Razi, kamu harus bertekad untuk sembuh. Dan sesuai dengan pengalaman saya ya, ketika kita mengandalkan diri sendiri untuk mengampuni orang lain, untuk memaafkan orang lain, bahkan untuk melupakan, untuk bersikap udahlah berdamai dengan orang, kita tuh nggak mampu. Percaya deh, kamu butuh pertolongan Roh Kudus, pertolongan Tuhan gitu. Apapun itu ya, itu kamu akar pahit yang kamu simpan selama ini harus kamu mulai dari diri kamu sendiri, bukan
Kamu kan tadi bahasanya gini, mudah-mudahan aku bisa memaafkan orang yang bersalah gitu. Kalau dalam kekristenan bro, kamunya yang duluan. Yes. Kamunya yang duluan. Itu bukan berarti kamu salah, bukan. Betul, betul. Bukan berarti, tetapi kamu mau mengejar hidup yang sejahtera, damai sejahtera, kesembuhan di dalam diri kamu. Itu. Aku sih membayangkan ya, meraba-raba apa yang kamu ceritakan. Kalau 17 tahun yang lalu kamu tuh masih kecil. Kamu orang yang butuh pertolongan pada waktu itu, tapi nggak ada yang mengulurkan tangan kepada kamu. Betul banget itu, betul. Tapi jangan, iya, tapi jangan lihat ke belakang, ya. Karena itu semua akan membentuk kamu, ya. Ketika kamu datang sama Tuhan, Tuhan akan menolong kamu dan membuat kamu bersyukur untuk semua apa yang kamu alami. Dan akan menganggap itu semuanya itu nggak ada artinya ternyata. Karena apa yang kumiliki bersama Tuhan sekarang jauh lebih besar gitu. Amin. Yes. Kata-kata saya ini memang kata-kata yang kayak klasik gitu loh bro. Tetapi kalau kamu ngalaminnya, kamu akan bilang, oh iya bener gitu. Kalau kamu ngalaminnya gitu. Dan itu harus dialami. Itu harus dialami. Saya waktu saya kecil, waktu saya SMP saya juga pernah disakiti ya oleh teman saya. Saya terluka. Pada waktu, puji Tuhan saya seorang Kristen. Dan saya diajarkan untuk mengampuni. Dan saya diajarkan untuk minta tolong sama Tuhan. Saya waktu kelas 2 SMP, saya ke gereja, saya berdoa, saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tolong saya, teman saya jahat sekali. Saya bilang gitu. Tapi saya nggak mau menyimpan kebencian. Karena saya kalau ngelihat dia, saya pengen muntah. Karena kebencian yang saya simpan. Saya tahu itu salah. Saya tahu itu menyiksa diri saya. Tapi saya nggak mampu. Maka saya bilang, saya Tuhan angkat tangan. Saya angkat tangan Tuhan yang tolong saya. Dari situ saya sembuh, brother. Dari situ saya sembuh. Sukacitanya itu, kelegaannya itu luar biasa. Saya berdoa kamu dapat itu, brother. Karena itu cuma Tuhan yang bisa beri. Nggak bisa dibeli dengan pertemanan, nggak bisa dibeli dengan uang, nggak bisa dibeli dengan zaman sekarang famous, kepopuleran, nggak bisa. Dengan apapun yang di dunia ini nggak bisa. Cuman itu diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Makanya satu lagi saya mau kasih tahu. Ada seorang wanita, kamu cari. Fanny Crosby namanya. Fanny Crosby. Hidupnya itu sungguh luar biasa menderita dalam hitungan manusia ya. Hitungan manusia. Tetapi dia tahu nggak, di kuburannya dia tertulis apa? Ku berbahagia yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku. Itu yang isinya. Jadi ketika orang bilang dia menderita, tapi dia bilang dia bahagia. Coba. Itu yang saya berdoa kamu dapetin, bro. Ya, itu aja yang bisa saya tambah. Datang segera. Jangan lupa yang dibilang CP tadi. Jangan lama-lama. Datang, kamu butuh pertolongan. Gitu. Datang pada Tuhan. Nanti kalau lihat nyatanya Tuhan gimana? Tuhan itu benar-benar ada, bukan di tulisan doang. Ya, oke ya bro. Saya juga mau nyetir ini, mau perayaan Natal dulu. Ada yang titip ini ayat buat Razi ini dalam Mazmur berapa nih? 27 ayat 10 saya bacakan ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Wow. Itu ayat buat kamu Razi, ada dari yang typing di bawah. Sampaikan ke Bang Beka tadi dong. Hanya saya baca kebetulan bacakan. Saya juga dikit ya RK sebelum, karena ribut juga di sini dikit aja Razi. Ini ayat yang terakhir yang saya baca sebelum saya yakin mengikuti Kristus Razi. Pertanyaannya sama dengan kamu gitu. Kamu akan ditolak dan lain sebagainya oleh keluargamu kan? Di dalam Lukas 9 dikatakan di situ bahwa setiap orang yang mengikuti Yesus itu ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Lukas 9 ayat berapa ya itu RK? 23 ya kalau nggak salah, ayat 23. Nah, salib itu apakah bisa dibaca lagi di dalam Lukas 14 ya. Lukas 14 itu dikatakan ya, barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Gitu ya. Jadi memang di dalam kekristenan itu syarat wajibnya ya kalau mau mengikuti Kristus bukan hanya sekedar mengatakan Yesus Kristus adalah juru selamat, tapi berani dan siap untuk menerima salibnya. Ya, salibnya itu apa ya? Salah satunya di dalam Matius 19 dikatakan seorang anak itu akan meninggalkan ayah dan ibunya, akan meninggalkan anak-anaknya, akan meninggalkan istrinya, meninggalkan ladangnya atau kerjaannya, dan segala sesuatu itu akan kamu gantikan dengan mengikuti Kristus, dan kamu akan dibalas dengan apa? Dengan kehidupan kekal dan 100 kali lipat daripada itu semua yang ada di dunia. Gitu ya Rasi ya. Jadi di dalam kekristenan tidak ada dibilang kamu masuk Kristen langsung hidupmu enak. Itu kalau ada orang Kristen bicara seperti itu berarti dia nggak baca Alkitab.
Masuk Kristen malah kamu akan dihujat, masuk Kristen malah kamu akan dikata-katain, masuk Kristen malah kamu semuanya itu hal-hal yang buruk mungkin ya, yang bisa dilakukan oleh manusia kepadamu itu pasti akan kamu rasakan. Dan saya sudah lewatin. Mulai dari orang yang saya kenal baik sampai orang yang saya nggak kenal sekalipun menghujat saya. Itu rahasia ya. Jadi jangan pikirkan itu selama kamu memang benar-benar mau mengikuti Kristus. Iya. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Kamu yang bertanya, kamu yang menjawab pertanyaan itu. Jangan orang yang menjawab pertanyaan itu. Kamu yang menjawab pertanyaan itu. Bagaimana caranya menjawab pertanyaan itu? Kamu yang belajar, kamu yang memahami, kamu yang pelajarin apa segalanya tentang firman Tuhan dan firman yang hidup itu ya. Karena orang mau bicara apapun, kalau kamu tidak bisa membuka diri dan jujur, itu percuma semua yang dikatakan orang. Karena ketika kamu mau jujur, disitulah Roh Kudus bisa bekerja. Disitulah kamu bisa menerima apa yang dikatakan oleh Roh Kudus itu, apa yang diarahkan oleh Roh Kudus itu, dan kamu akan disertai selama-lamanya. Gitu ya, Rasi ya. Thank you ya semuanya. RK, thank you. Saya lagi di luar soalnya. Shalom ya semuanya. Thank you. Ya. Gantian aja. Mungkin kita harus andalkan Tuhan dalam perkara ini, Bang Razi ya. Itu yang paling utama. Siap. Kita yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan ada kepada kita, orang yang meminta kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Satu buah puji. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar dan melihat apa yang dibahas. Tampilnya seorang muda ini, di situ juga ada Sofiatul dan beberapa teman yang sedang mengupas buku-buku atau literatur-literatur Muslim yang mungkin ingin dipertanyakan, bahkan mau dibuka ke publik seperti apa dan seharusnya bagaimana. Tentu kalau ada literaturnya berarti ada penulisnya. Hal itu harus dipertanggungjawabkan. Menariknya, di saat yang sama ketika dia membaca dan juga menunjukkan literatur-literatur Muslim yang menurut dia kredibel dan tua secara literatur, naiklah seorang ustadz itu. Ya, ketika diuji, ternyata dia tidak bisa baca atau tidak terlalu fasih berbahasa Arab atau baca Arab. Akhirnya dia kabur teman-teman dari room, kabur dari diskusi. Di awal dia masuk dengan penuh kepedean, tapi ketika menemukan batu yang tidak bisa dilompat, dia lari. Dia tidak bisa bertanggung-jawaban. Ya namanya polemikus ya harus begitu memang. Harus bisa lompat sana lompat sini atau bertakiyah seakut mungkin. Ya. Ya namanya juga kalau ada orang sudah tahu tentang bahasa Arab dan sejarah-sejarah Islam, ya hanya bisa dilakukan takiyah gitu ya. Tapi itulah yang terjadi, teman-teman. Itulah yang terjadi. Ya kalau Kristen dituduh palsu, itu sudah sejak dahulu gitu ya. Sejak para pendebat Islam lahir, dan mereka selalu gorengan-gorengannya itu Alkitab palsu. Yesus tidak disalibkan, tapi diserupakan. Ketika ditanya dengan beragam pertanyaan yang paling sederhana, mereka tidak bisa jawab itu. Misalnya kalau dibilang Alkitab palsu, mana yang asli, mereka nggak bisa jawab. Nggak bisa, pasti takiyah. Yesus diserupakan. Siapa yang menyerupakan? Dibilang muridnya. Nyata-nyata dalam Alkitab, kalau kita lihat, muridnya melarikan diri semua gitu. Bahkan penulis-penulis yang tidak percaya Yesus pun menuliskan dengan baik bahwa Yesus itu mati disalib, begitu. Lalu, apakah kita baperan? Tidak. Karena memang pada dasarnya, kalau sesuatu itu benar, atau literatur itu benar, kalau ada orang yang menyalahpahami, kita tidak melapor, bahkan kita tidak akan kepanasan. Karena kebenaran itu tidak mungkin dapat dibengkokkan. Entah itu mirip kebenaran, tapi tetap juga tidak kebenaran. Misalnya emas, ya tetap jadi emas. Ketika pun dicampur dengan yang lain, dia tetap emas. Ya, kalau imitasi, sekali ini aja langsung hancur gitu ya. Nah selama ini kan kekristenan itu selalu diserang kiri kanan. Tidak ada tuh yang kepanasan, tetap aja menjawab dengan elegan. Karena yang firman Tuhan sudah katakan tuh, bahwa kita harus memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kita kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban. Jadi kita diberi hak untuk menjawab, meluruskan segala pemahaman yang keliru terhadap iman kekristenan. Itu hal yang luar biasa teman-teman. Nah, hal itu harus kita lihat secara gamblang. Nah di saat yang sama, di dalam room tersebut,
Ternyata ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu kan hebat, teman-teman. Dia percaya kepada Tuhan Yesus karena dia melihat dan mendengar dan membaca. Bukan mimpi, bukan diajak-ajak. Tapi karena melihat dan membaca, mencari tahu kebenaran itu, dan dia berjumpa dengan kebenaran itu. Itu luar biasa. Artinya, ada sebuah proses yang panjang untuk mencari kebenaran. Maka ini menjadi saran saya juga kepada setiap orang. Ketika Ustadz bicara tentang Injil, ketika polemikus bicara tentang Injil, entah beragam cara-cara mereka, maka saran saya kepada teman-teman, cari tahu, googling, pelajari benarkah apa yang mereka sampaikan itu. Tidak salah juga kalau teman-teman itu membandingkan dengan apologetik Kristen. Misalnya saya kasih contoh, Ustadz Zuma membahas tentang Yohanes 17 ayat 3 ya, dan memberikan sebuah kesimpulan bahwa Yesus itu sekedar utusan. Maka teman-teman boleh mengkomparasinya dengan para apologetik Kristen. Benarkah demikian? Bagaimana konteksnya? Bagaimana penulisnya? Bagaimana secara seluruhan ayat membahas tentang ayat tersebut? Nah, dari situ Anda teman-teman akan menjadi orang yang cerdas dan bijak. Anda akan menjadi orang pintar. Anda tidak bodoh, Anda tidak buta, tapi makin pintar. Entah Anda akan memutuskan untuk percaya atau tidak, itu belakangan. Tapi setidaknya Anda tidak buta, bahkan tidak mau dicekoi juga kan? Sebagai orang yang akademisi, selalu meng-cross-check ke sumbernya. Atau kepada orang yang meyakininya, gitu ya. Masa Anda percaya kepada ustadz atau polemikus yang menafsirkan Alkitab? Ya harusnya enggak lah, karena mereka tidak ahli di situ. Yang ahli itu orang Kristen, gitu ya. Entah kalian percaya atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting kalian tidak jadi buta, gitu loh ya. Tidak mungkin yang buta menuntun buta, gitu. Yang tidak percaya kepada Alkitab, tapi mempercayai orang itu, gitu. Enggak tepat tuh. Jadi teman-teman, mari cerdas. Ya, jadi dari awal video ini sampai ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu sebuah cara yang hebat yang daripada Tuhan untuk membawa mereka kepada Tuhan dengan caranya yang hebat. Oke, jangan kemanasan, kita hanya terus berbagi bagaimana akhirnya banyak orang dicerdaskan di zaman media ini. Semoga kita cerdas, kasih Kristus yang menyelamatkan kita berkuasa atas kamu, dan semoga Anda bertemu dengan kebenaran yang sejati. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.